Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami ingin mempresentasikan sedikit tentang aplikasi integral. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Agna Jadaro Aulay, Tuhanifah Habibah, Asyifaul Kolbi, Putri Arum Cahyati, Umunur Zakiatul Miskia, dan yang terakhir Windy Winda Sayutri. Pada aplikasi integral kali ini, kami akan menjelaskan tentang subbab yang pertama, yaitu luas daerah, yang akan dijelaskan oleh Asyifaul Kolbi. Yang pertama ada daerah di atas sumbu X. Misalkan Y sama dengan Fx menentukan persamaan sebuah kurva bidang XY dan misalkan F kontinu dan tak negatif pada interval X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tinjau daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Kita melihat R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx, di antara X sama dengan A, dan X sama dengan B. Luasnya AR diberikan oleh AR integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Yang kedua yaitu daerah di bawah sumbu X. Seperti pada gambar, jika grafik Y sama dengan Fx terletak di bawah sumbu X, maka integral batas atas B, batas bawah A, Fx dx adalah bilangan negatif, sehingga tidak dapat menyatakan suatu luas. Namun, bilangan itu adalah negatif dari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Langkah penyelesaian daerah yang rumit yang pertama yaitu menentukan sketsa daerahnya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan iris menjadi N bagian. Yang ketiga, aproksimasikan luas irisan dengan segi 4. Delta AI sama dengan 1 ditambah akar XI dikali delta XI. Yang keempat yaitu jumlahkan aproksimasi luas irisan tersebut. A sama dengan sigma N, I sama dengan 1, 1 ditambah dikali delta XI. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tuhanifah Habibah. Daerah di antara dua kurva bisa dilihat dari tinjauan kurva dari Y sama dengan F X dan Y sama dengan GX, dengan GX lebih kecil daripada Fx pada X yang lebih besar dari A, X lebih kecil dari B. Kurva-kurva dan internal itu menentukan daerah yang diperlihatkan seperti gambar yang ada di samping. Menggunakan metode integrasikan untuk mencari luasnya, walaupun grafik G meluas ke bawah sumbu
GX, sebab dalam kasus ini GX negatif jadi mengurangkan dengan GX berarti menambahkan bilangan yang positif. Dengan rumusnya A, apa itu? Segitiga A sama dengan Fx kurangin Gx per delta T diturunkan menjadi A sama dengan integral BA tutup kurung Fx kurang Gx kali Dx. Dah. Untuk subbab yang kedua, yaitu tentang volume benda putar. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Untuk pengertian dari benda putar itu sendiri adalah volume benda putar, yaitu apabila suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy. Benda putar atau bisa disebut solid of revolution adalah benda padat yang terbentuk akibat suatu daerah tertutup diputar mengelilingi suatu garis yang berfungsi sebagai sumbu atau aksis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. 1. Metode cakram. Volume benda putar dapat diapromasi dengan penjumlahan volume sejumlah cakram. Cakram tersebut merupakan hasil rotasi persegi panjang terhadap suatu sumbu. Rumus dari volume cakram yaitu Pi Fx kuadrat delta X. Catatan, pada metode cakram, sumbu putar tegak lurus dengan daerah persegi panjang yang diputar. Bentuk cakram di samping dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan Fx dan tinggi H sama dengan delta X. F sebanding dengan sigma Pi Fx kuadrat delta X. F sama dengan lim sigma Pi Fx kuadrat delta X diturunkan menjadi V sama dengan Pi integral Fx kuadrat dx dan diturunkan menjadi F sama dengan Pi integral Y kuadrat dx. Selanjutnya adalah lempengan. Misalkan benda padat di samping mempunyai penampang melintang atau cross-section yang tegak lurus sumbu X. Diketahui AX sama dengan luas penampang melintang di titik X. Dengan A kurang lebih X dan B kurang lebih B. Berpartisipasi interval A, B menjadi A sama dengan X0 atau lebih kecil X1. Lebih kecil dari X2, lebih kecil dari seterusnya hingga mencapai Xn sama dengan B. Volume dari delta V lempengan kira-kira sama dengan volume suatu silinder, yaitu delta V sama dengan XI delta XI. Dengan luas alas cakram A, XI, dan tinggi cakram delta XI. Dengan menggunakan jumlahan Riemann dan norm partisi menunjukkan 0. Volume benda padat yang dicari adalah V sama dengan integral batas atas B, batas bawah A buka kurung X, dx. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy. Yang ketiga, metode cincin. Metode cincin atau washer method yaitu suatu metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu. Sumbu putaran tidak berimpit dengan sisi persegi panjang. Jika R dan R secara berturut-turut merupakan jari-jari dalam dan luar dari cincin, dan T merupakan ketebalan cincin, maka volumenya dapat ditentukan sebagai berikut. Volume cincin sama dengan Pi kali R kuadrat dikurangi R kuadrat dikali T. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri.
Untuk mengetahui bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menentukan volume benda putar. Perhatikan daerah yang dibatasi oleh jari-jari luar Rx dan jari-jari dalam Rx. Jika daerah tersebut diputar menurut sumbu putar yang diberikan, volume benda putar yang dihasilkan adalah V sama dengan Pi integral batas atas B dan batas bawah A Rx kuadrat min Rx kuadrat dx. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita yang menonton. Thanks, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.